Nungguin apaan? Opening yang bagus. Subscribe dulu. Like, komen. Ada link sawarianya, diklik. Kasih dia tuh cobaan pertama. Gak mahal cobaan pertama aja. Kalau nunggu opening yang bagus, ya udah itu dulu. Kan kita capek bikin konten. Mikir segala macam. Jadi subscribe dulu. Komennya juga jangan lupa. Oke? Damai Podcast edisi ke-243 dan kita sedih hari ini. Aquam nggak bisa Betul. rekaman. Oh iya, betul. Ion menghilang tak kemana. Dia lagi berilmu. Yang satu lagi beribadah, yang satu berilmu. Susah sih ilmu. Ya, sisa gua sama Yudi yang akan menemani kalian di episode 243 kali ini. Sebenarnya kita sedih sih, sedih banget karena biasanya rame itu ya, berempat ketawa hai. Terus sisa berdua tuh, ini gue pengen satu lagu ini ya, yang When Somebody Love Me, Waduh. Everything Was Beautiful. Kayak lama-kelamaan gugur satu-satu. Anjir, dia kayak Iya. pahlawan. Nanti ntar disuruh mengenai cipta, Cok. Ya Allah, serem banget. Amit-amit ah. Jangan lah, enggak. Iya. Jangan. Ya gitu lah pokoknya ya, kita rekaman berdua. Dan walaupun sedih-sedih tetap kita ini sih, Hadir bahagia ya? sih. Iya, hadir dan berusaha untuk berbahagia gitu ya. Betul. Iya, berusaha untuk berbahagia karena Namanya juga menghibur. waduh. Tapi tidak seperti ini ya, komika-komika yang tiba-tiba disuruh ngelawak ya. Iya sih, itu tuh PR banget ya. Kayak lu waktu lamaran aja tiba-tiba disuruh ngomong gitu kan Iya, podcaster kayak kaget what gue. the fuck. Kaget gue. Ini background ya. Jadi kan ceritanya Eh, waktu hari apa tuh gue lamaran tuh ya, hari Kamis itu tanggal hmm. 23. Gue lamaran ya. Terus tiba-tiba di tengah-tengah acara tuh dikasih bunga. Terus maksudnya gue emang beli bunga emang untuk itu, tapi saya tahu gue emang seharusnya bunga dulu dikasih besok acaranya. Ternyata kemarin tuh ditukar. Jadi setelah adatnya Batak itu ada acara adat Batak, buat teman-teman Batak ngerti lah acara 2M gitu ya. Di tengah-tengah itu gue dikasih bunganya diambilin ke gue, terus gue diminta untuk ngasih ke calon gue, si dengan katanya si Vanessa gitu kan, Ines kan. Terus gue disuruh speech, ada kali gue nge-stun berapa detik itu, diem dulu gini, kayak abis di stun ini, kayak abis di stun Grok atau kena stunnya si Johnson aja. Iya tahu gue jebret atau kayak ditabrak Johnson sih jebret. Iya, apaan nih, ngomong apa ya? Ya udah, terus gue bilang ya ini ada bunga sebagai tanda kasih sayang saya sama kamu, mohon diterima dengan baik, salaman lah gitu. Habis itu kan. Nah Ada kalau kayak serah terima bunga ya. iya makanya jadi kayak saat terima orang, masa terima cincin gue bunga gitu kan. Terus yang ini sama kayak komika-komika kita yang kalau misalnya tiba-tiba ada acak operat, dia lagi diem lagi santai, tiba-tiba kan lu komika, ngelawak dong. Aduh. Capek sih gitu loh kayak gitu. Gue juga model-modelnya kayak gitu. Maksud gue kan ya podcaster gitu kan. Tapi kan maksud gue nggak yang tiba-tiba disuruh MC Iya, dadakan. Gue sering banget itu MC dadakan. iya, diminta sekolah. Iya, sih tiba-tiba langsung Pak Yud nanti MC ya gini-gini. Nah, ya udah oke. Ya bukan berarti nggak mau ya, cuma maksud gue kan perlu ada yang disiapin gitu ya. Mau ngomong kan dengan beberapa jam langsung cari tahu, ya walaupun ya Iya formal sih. nggak formal sih, cuman agak nyebelin aja kan. Dan kaget sebenarnya, kaget karena semuanya itu kan tuh butuh persiapan ya. Iya kan. Kalau nggak dikasih tahu sebelumnya ya kita mau ngomong apa? Betul, emang sih. Iya kan. Kita kan ngomong di depan banyak orang gitu ya, daripada mempermalukan diri sendiri nih. Iya. Ya, Heran gimana bener, kayak gimana. ayo kan lu podcaster, ngobrol dong, MC dong. Bentar. Gak, Bentar dulu. gak semua podcaster itu bawel, nggak semua podcaster Iya. itu bisa menata diksi-diksi yang bagaimana rupa gitu kan, bukan gitu. Apalagi kalau kata Ian, apalagi podcaster kolonial kayak kita. Tapi Yang kalau tiba-tiba dibilang disuruh. iya sih, cuman kalau dibilang kolonial, ya betul loh, kita emang di angkatan Ya lama. iya, angkatan lama. Angkatan sebelum Danang Darto terjun ke podcast ya.
Iya Waktu betul. Danang masih di radio gitu kan. Iya, masih di radio atau di Darto di komen, di komen. radio, iya radio masih Darto masih di The Comment, zaman-zaman Surya masih di radio juga. Surya dulu MTV ya? Sama Adit kan? Surya tuh MTV dulu. Insomnia Jadi kan? musim MTV yang Insomnia ngegantiin si siapa namanya MTV Ujang Iya, si Vincent Vincent Desta. Desta. Karena masalah, masalah nggak jelas. Ya enggak sih, emang dasar kontroversi aja sih orang. Iya, saat-saat itu kan saat-saat mereka lagi pada bandel ya, Iya, lagi pada tapi ya rebel-rebelnya gitu. Sekarang tiba-tiba disuruh ikut industri. Lucu iya. sekali. Tapi kan mereka kayak gitu juga apa namanya punya, ya maksud gua kan dari Surya sama si Adit ini kan pasti punya persiapan gitu kan karena nggantiin MTV Bujang, terlepas nanti nyangka dan nyangkanya kan. Iya sih. Kira-kira hasilnya di mana, ininya di mana. Nggak nyangka taunya jadi yang kayak sekarang kan gitu. Iya, nggak ada yang menyangka tiba-tiba Surya jadi salah satu host termahal kan. Iya. Tulang punggung komedi. Waduh, tulang punggung komedi nggak tuh, berat banget. Pantes sering-sering San Mori, dia orang pusing. Iya ya. Iya, pusing itu. Ngomong. Pusing tahu jadi tulang punggung komedi gitu. Pusing jadi tulang punggung podcaster gitu kan. Podcaster tuh nggak ada tahu tulang punggungnya. Yud. Ada men, kayak sekarang apa sih? Karena Nggak kan ada. maksud gua kalau ya di dunia entertain lagi ya kalau kita ngomong kan ya harus menghibur, berarti kan ada sesuatunya nih. Ya mungkin tulang punggung dalam artian ini kali ini. Backingan setiap podcast setiap personilnya biasanya. Ya di net kan mungkin di zamannya malam-malam tuh program si Surya ya dibilang tulang punggung komedi ya iya orang dia yang paling dominan kan gitu. Iya, betul. Ya kayak Vincent Desta aja lah, kan tulang punggung host Iya, malam kan. iya, makanya. Role model host malam setiap saat kan sekarang mereka, masa kini kan mereka gitu loh. Iya, betul. Vincent dan Desta. Itu ini ya, tapi Vincent dan Desta tidak bisa nempel di dinding ya. Wadesta dong yang beda. Kalau Desta kan wall, desk, and table. Vincent Desta Iya. kan Vincent, desk, and table. Nggak nempel di dinding. Beda tapi di table lo. Ini kalau ada Ian dimarahin nih. Biarin lah. Ini Orang yang nggak tahu kemana. bodoh amat orang yang nggak tahu kemana, orang nonton film. Hei produser, Anda malah tertidur. Mau nonton Anda. Iya, Anak mana buahnya kagak di sini. sabaran. Heran bener, udah mana main HOK begitu lagi kan kita. Tulang punggung komedi, tulang punggung. By the way, tapi sebenarnya ini minggu-minggu yang dimana ini ya, fans Manchester United lagi jumawa-jumawanya, Yud. Woi, iya lagi. Iya kan? Bayangin tim bapuk yang nggak jelas di liga, tidak lolos fase grup Champions League, juara posisi 8 di liga, tiba-tiba menang FA Cup lawan Manchester City, Pak. 2-1. Woi. Tiba-tiba masuk Europa League, menyingkirkan Newcastle dan Chelsea. Chelsea jadi turun ke liga lempar tuh apa? Orang bilang liga lempar. Conference League. Conference League, Newcastle nggak jadi Conference League, Newcastle jadi nggak jadi masuk mana-mana. Ya. Tapi ya gitulah, maksud gue kan ada nggak nyangkanya nih. Maksud gue dalam artian makanya tadi gue ngomong nggak nyangka. Ya karena ya kayak tadi gitu. MU yang memang ya roastingannya kita nggak usah jelasin apa-apa lah ya. Iya, kenceng. Pasangannya kenceng. Gitu kan, terus ya udah. Tapi tiba-tiba dapat piala gitu kan. Sedangkan kayak klubnya Arsenal nih, kesenangan Irion yang udah mati-matian, yang udah apa. Orangnya nggak ada kan? Orangnya nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Hei, masa Anda cuma dapat hikmahnya, Ian? Masa fans klub Arsenal cuma dapat hikmahnya, kan nggak lucu. Maksud gue gini, gue bukan masalah Munchen kaget ini juara apa kagak, cuman kan Munchen ya memang klub mediocre ya, bukan yang gede-gede kayak klub kalian gitu loh. Klub gede.
Iya, gue tahu kalau Tapi gede. tapi ya gitu. Ya iya, gue tahu makanya. Bukan yang bukan yang gimana-gimana gitu. Orang sama Madrid aja kalah, cuma di leg pertama doang menang. Super. Iya anjir itu gue juga tidak menyangka sih. Nggak sih sebenarnya kayak masih 50 50 gitu. Bisa muncul menang sama menang ternyata yang masuk Madrid gitu kan. Kan seperti tidak masuk di akal ya sebenarnya ya. Hmm, makanya. Gitu. Iya iya iya. Ini dan apa yang terjadi pada Manchester United ini sebenarnya terjadi pada kehidupan kita sehari-hari anjir, filosofis ceritanya. Karena gini, kadang nih ya, lu menjalani kehidupan lagi terpuruk-terpuruknya nih. Lu berdoa ke Tuhan, saya butuh ini, saya butuh itu, tiba-tiba Tuhan kasih yang lain gitu. Kayak Yang kayak God ternyata lucky gitu ya. iya, yang ternyata kayaknya Nah, oh ternyata gue lebih butuh ini daripada apa yang gue doakan. Gitu kan. Contoh betul. nih, contoh gue tuh suka sebel sebenarnya kalau turun di stasiun Pancoran LRT. Kenapa? Karena kalau gue turun motor banyak banget di situ Gitu. berseliweran di trotoarnya. Hmm. Gue udah sampai bayangin pak, gue sampai install jaki, gue foto nih itunya, gue upload ke situ, datang dishub datang cuman foto bubarin, besoknya ada lagi tuh abang-abang ngojol nangkirin di situ, kencang-kencang lagi bawa motornya kan, trotoarnya lebar-lebar tuh. Ya pasti lah. Maksudku, iya, karena mereka biasa ngetem di situ pertama. Terus Iya, kedua juga, ya manusia, kita sebagai manusia emang susah sih dibilangin gitu. memang. Terus gue udah nyerah kan, kayak ya udahlah biarin lah begini. Nggak taunya hari ini Senin ini kan gue kaget loh, pas gue turun ke kanan gitu, loh kok tidak ada motor ojol, tumben sekali pikirku gitu kan. ku, Ya, ku tengoklah ke kanan kan, tengok sikit gitu, sudah dibatasi tuh, ada pembatas. Ku tengoklah lagi ke agak, kulihat lagi agak ke kanan sedikit, ada satpam jaga di situ, satpamnya di tiang tuh kayak film Bollywood anjir. Di tiang tuh kayak ada motor melewati, sep la 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 la. berasa Inspektur VJ. terus terus lucunya itu motor, dia mau coba terabas gitu kan, Hmm. antri banyak gitu, dia mau coba terabas tapi mau maju salah, mau mundur di belakang kami, terus motornya diem doang. Terus ini ya apa, satpam LRT-nya cuma gini dong, cuma ngeliatin gini. Jadi gue ngeliat motor yang ngeliatin di palang, sopirnya ngeliatin satpamnya ngeliatin si abang ojolnya, penumpang yang ngeliatin satpamnya. Itu lucu banget sumpah. Saling lihat-lihatan dong gitu. Anjir, anjir. Terus gue dengan aku harus jadi SCW gitu kan. Hmm. Gue datang ke situ terus gue bilang, Pak, putar balik, ini trotoar, ada undang-undangnya. Anjay, gue merasa keren banget sumpah. Paling sosial atau begitu tuh. Nggak, tapi beneran gue tuh merasa keren banget itu, kayak gue tuh sebenarnya udah di HP tuh udah ada udah ada udah gue download undang-undang LLAJ, undang-undang lalu lintas jalan undang-undang LLAJ nomor 105 kalau nggak salah, pasal 2 itu udah ada tuh undang-undangnya. Gue sampai buka browser, sampai gue save gambarnya pak. Gue bilang, Pak, putar balik, ini trotoar gitu. Iya iya mas, putar balik motor. Terus gue, ini yang saat-saat yang aku tunggu, yang seperti ini gitu. Yang seperti ini saya tunggu gitu. Dari kemarin saya di trotoar itu hampir gue berapa kali disenggol motor situ berapa Ya mau kali marah gue juga ditabrak di susah. situ Iya. asli. Terus dengan tadi gue liat tadi kayak aku bahagia gitu, kayak inikah akhirnya kesenangan sesaat itu gitu. Walaupun gak berlangsung lama ya. Iya, walaupun ya kan gue harus jalan ke kantor kan, gue harus jalan ke stasiun TJ kan. Tapi kan tetap Iya. rasanya, wah, ini kayak yang dirasakan orang-orang selama ini. Surga dunia nih. Iya, ini kan yang dirasakan SJW Twitter selama ini membela kebenaran. Enggak lah, tapi gue seneng aja karena kayak akhirnya ternyata emang butuh waktu lama untuk lo mendapatkan hal yang sebagus ini gitu loh. Nah, Dan itu terjadi gitu dalam kehidupan. Fase yang terjadi pada Manchester United kemarin terjadi pada kehidupan setiap orang gitu. Ada yang mungkin butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan keinginannya tersendiri. Ada yang butuh waktu lama untuk
dia mungkin nggak dapat apa yang dia inginkan gitu. Contoh kayak gue pengen banget punya PS5 gitu kan, atau gue pengen dulu tuh gue pengen banget punya PS4. Terakhir PS yang gue mainin tuh PS2 gitu. Tapi ternyata yang kebeli adalah eh, laptop gaming gitu, yang menurutku sampai sekarang kepake tuh dan kepake banget gitu loh. Laptop gaming dan monitor. Jadi gue nikmat mana lagi yang mau gue dustakan, anjay. Nikmat mana lagi ya, gue tidak dapatkan itu, tapi gue dapatkan yang lebih baik yang bisa gue gunakan untuk keperluan bekerja, untuk keperluan entertainment, untuk keperluan Betul, gue betul. di gereja gue gitu, membantu gereja gue buat poster apa segala macam. Oh kepake ternyata, daripada gue cuma beli PS4 atau PS5 Iya sih, gitu. bener-bener. Menariknya gitu Kita Yud. nggak pernah ada nyangkanya gitu bahwa nanti ya someday itu akan kepakai lain yang memang kita butuhkan gitu kan kadang-kadang. Iya, 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 itu dan turunnya di situ sih. Lu ini nggak sih Yud, kayak pernah nggak sih ngerasain gue tuh pengennya ini nih, pengen beli HP nih, tapi ternyata ngincernya HP A tapi ternyata yang dapat HP-nya B gitu, atau hal-hal lain gitu yang sejenis. Mungkin hal-hal lain nih, maksudnya kayak ya ngomongin tentang rutinitas. Hmm. Ya, ya lu pikir lah gue basicnya dari gue ngeband gitu kan. Dari awal basicnya tuh gue musik. Ini mati-matian tuh gue. Iya Tapi sih. kenapa ngasarnya ke sini kan gitu Ih, maksudnya. ngasarnya malah ke podcast. Apa sih lu nggak Iya. jelas ya? Ya itu kan maksud gue ya walaupun pada dulunya gue bikin podcast bahas musik. Cuman kan maksudnya Hmm. kayak apa ya, ini yang gue kejar mati-matian. Bahkan gue dari SMP itu gue ngeband sana sini, dari bermacam genre, dari band sana band sini, Hmm. sampai punya satu band yang langgeng, terus tembus pensi sana pensi sini gitu kan, terus apa segala macam. Oh pokoknya mati-matian deh, bikin profile band, bikin demo, bikin apa segala macam. Gue ngerangkap juga sebagai manajer buat masukin sana sini, buat yang ngomong untuk lomba apa segala macam. Hmm. Dananya juga dominan lebih banyak di gua buat Hmm. masalah rekaman apa segala macam. Jadi Jadi lu banyak banyak role ya, investor, manager, ya pemain oh juga. iya, iya, bahkan sedikit-sedikit ada as a producer juga di musik itu, maksudnya Oh. nge-produce juga. Ini kayaknya nggak gini-gini. Jadi ya pokoknya total deh di situ. Tapi ya memang mungkin jalannya ya atau gimana ya, ya nggak ini aja. Jadi ngelakuin total tapi yang dihasilkan juga malah nggak total, bukannya total gitu. Iya, Dan iya. Malah malah kejebak di dunia dunia tanda kutip dunia lain ya. iya, dan emang ya gue ya walaupun di podcast ini gue juga mungkin kesannya gini-gini aja ya, cuman ya namanya kita kalau ngomongin achievement kan uh, masing-masing beda, orang beda achievement gitu. Ya, betul, betul, Contoh, betul. contoh Bener-bener. misalkan gue bikin ini podcast dari awal-awal, terus sampai gue ketemu komunitasnya, sampai ketemu orang-orangnya, sampai gue ngikut sana sini, and then gue diajak ke NPC, terus bikin drama audio, terus bikin podcast, diajak podcast, terus akhirnya gue concern ngomongin musik, ya sampai di titik inilah sekarang. Hmm. Jadi ya achievement yang gue dapat dan koneksi orang-orangnya, bahkan mungkin ya teman-teman kita di luar sana udah sukses ya Hmm, ya, ya, ya. kasarannya. Ya tapi paling enggak iya nih ada beberapa achievement yang masih bisa gue peroleh gitu loh. Musik Anjay. juga ada sih, cuma maksud gue koneksinya sih nggak jauh, maksud gue dari orang-orang yang seangkatan aja, kayak segenre, kayak komunitas, tapi ya memang uh, tetap ini ya segmented, nggak Iya, bisa iya. kayak podcast. Ini kan podcast dari siapa sekarang ngikut box to box, terus ini yang nge-produce atau ini yang ngurusin podcast mas. Wah ada banyak kan di luar sana. Ada Betul, yang betul. kerja sama Backcraft, Kayak si double. ini, kayak si siapa namanya? Yang Retropus. Randy, Randy. Iya, Randy. Randy kan jadi ngurusin podcast Mas kan? Iya itu maksud gue. Iya, 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 iya. Itu maksud gue kayak ya udah koneksinya tuh banyak gitu. Karena Sampai gue desain berawal sebenarnya. berawal berawal dari podcast gitu ya semuanya ya. Hmm, ini Basicnya dia. ada, betul sih. Betul sih. Iya,
ya itulah apa yang lo inginkan, malah yang tercapai hal lain yang nggak bisa lo pungkiri bahwa oh ternyata gue butuhnya ini gitu. Itu itu makanya maksud gue di musik ya oke total segala macam, tapi otak gue berpikir itu ya lebih ke oh ternyata ini yang gue butuhin, mikirin konten, mikirin apa, ngeriset ini ngeriset itu, bahkan kayaknya emang pemain juga bisa, tapi kayak gue lebih menikmati ngeriset musik atau apa yang lagi ini gitu. Jadi ya udah nge-breakdown satu-satu dijadiin apa Hmm. dibungkus di podcast kayak gitu-gitu. Iya, iya. Iya. Dan malah itu yang ngebuka jalan untuk banyak hal sih. Contoh kayak Ion gitu lah. Ion dia kan penulis ya. Mampus Ion, gua omongin lo Ion episode kali ini lo Ion. Dia penulis gitu kan, penulis pernah, terus hampir jadi penulis naskah juga pernah Tuh, untuk sebuah film atau FTV waktu itu dia. FTV FTV ya? waktu itu ditawarin. Iya, terus dia jadi penulis naskah untuk drama audio. Ya, apa yang ngebentuk dia dari dulu sampai sekarang ya karena basicnya dia menulis gitu kan. Eh, Terlepas dari dia punya opini jelek. Jadi sebenarnya gini guys, di Dami itu banyak peran-perannya. Yudi peran nyapu, gua peran pinggir jurang. Nah, Ion tuh perannya apa namanya? Opini jelek ya kan. Apa bitter-bitter. Aquam itu yang perannya penyeimbang gitu loh, penyeimbang dan iya, out of the box Aquam tuh. Itu iyalah. Aquam. Nah, ternyata peran opini jelek terbawa tuh sama Ion ke dunia nyata. Itulah makanya dia berpikir untuk hiatus terlebih dahulu Iya, karena ngedetox pikir dulu, ngedetox, iya kayaknya ngedetox. ini udah nggak bener deh. Iya. Sebenarnya gue juga sih, gue selama Udah ini kan sama. ngeliat-ngeliatin politik, ternyata gue sendiri juga tiba-tiba kok gue suka suka pencitraan sekarang. Tapi memang begitu. Bahkan bercanda-bercanda yang kelewatan juga kadang gue sampai ke bawah ke dunia nyata juga. Kan kalau di kita kan ya setoksik itulah lingkungannya. Tapi Iya, ya kadang suka ke bawah nyata aja. Ngomong gue kadang suka kayak pas posnya lebih parah. iya betul, Eh, betul, 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 betul. Dan ya itu ngebentuk dan ternyata tanpa kita sadar, oh ternyata ini yang gue butuhkan gitu loh. Contoh nih, walaupun kayak Ion sekarang udah di balik layar, dia udah jadi produser, tapi dia tetap berkecimpung di podcast gitu loh. Karena pada akhirnya memang itu emang ya kayak gua malu lah. Mau kita kayak mau nyerah untuk podcast gimana, tapi ya pada dasarnya kita memang ternyata kita balik ke core-nya kita gitu loh. iya, ya entah apapun masing-masing dilakuin ya. Cuman maksud Hmm. gue, again kita tetap memperjuangkan di ide kreatif gitu loh. Ya ntar terlepas nanti si Dami ini bagaimana, tapi masing-masing pasti ntar akan arahnya gue harus mikirin sesuatu nih, kayak misalkan Ion uh, entah mau bikin apa ya, dia kemarin mau inian Musik puisi-puisi lah, musik dia tapi kan musik. musik ini segala macam tuh maksud gue ya terlepas dari itu, tapi kan ada proses berpikir dan kreatifnya tuh ini loh, Nah, bergerak gitu. turns out ternyata kita berempat tuh memang pemikir gitu loh. Kita tuh Hmm. memang memang kayak gue bisa merasakan bahwa kita tuh set sih paling merasakan. Bisa merasakan bahwa kita tuh memang creator dalam artian gue disuruh ngedit kemampuan gue so-so. Lu Hmm. juga yang kita minta tolong untuk ngedit TikTok juga kemampuannya so-so, ya kan? Betul. Jadi ya aku terlihat sangat jelas memang dia creator gitu loh. Ion lagi gitu. Iya. Ion Sebetulnya lagi. ya emang ini kita semua serba mediocre di dalam tim ini gitu. Nggak ada yang seprofesional itu sampai ngedit muka jadi gede. Iya, Terus susah Pak. Wah, kalau mau kayak PWK nggak bisa Pak. Ampun saya dah. iya makanya kan. Ampun-ampunan. Atau minimal one shot yang kayak pindah-pindah gitu kan. Iya. One shot maksudnya yang kamera pindah-pindah. Ya kita nggak bisa seproper itu. Bahkan kita aja belum rekaman langsung gitu. Masih yang kayak gini-gini. Iya, masih pas pakai Zoom. Dan ini sih kita tuh padahal tadinya maunya bisa rekaman langsung, bisa lebih proper gitu Iya. kan. Yang gua ngedit bisa skillnya lebih bagus gitu kan. Ion produsernya bisa lebih maju, lu juga bisa bantuin di medsos, aku juga bisa bantuin. Ternyata apa yang kita inginkan bukan apa yang kita butuhkan gitu loh. Emang kayaknya memang untuk sementara ini lebih baik gitu.
Iya, ini mungkin mungkin itu. Sementara ini yang menurut kita paling oke. Terlepas ke depannya nanti bagaimana kan kita nggak tahu ya. Entah nantinya lu jadi apa, ininya apa. Iya, betul betul. Atau balik lagi ke core ya emang fokus di kerjaan. Itu kan macam-macam Tapi bukan ini. bukan berarti kita berhenti ya, enggak. Bukan, Kita bukan. kita nggak berhenti, tapi memang kayaknya memang butuh bantuan sebenarnya. Jadi teman-teman yang bisa ngedit ya. Bukan itu bridgingnya ke sini. Iya betul, teman-teman yang bisa ngedit kita minta tolong banget nih kalau kalian mau jadi editor magang ya buat Dami ya. Langsung saja DM kita ya, DM di Instagramnya Dami boleh, DM di Twitternya Dami juga boleh, DM ke gua atau ke Yudi juga boleh, atau ke Furkon juga Oh, boleh. DM aja ya, nanti kita bisa inilah, bisa adalah sedikit-sedikit, setidaknya sedikit-sedikit pengalaman kalian ngedit dan sedikit-sedikit yang bisa dibantu lah gitu ya. oh, Gitu. Jadi setidaknya sih itu. Jadi kita butuh banget sebenarnya editor tuh, emang butuh butuh banget. banget, butuh banget, butuh banget. Butuh banget. Soalnya ini aja kayak gue sebenarnya tidak pernah puas dengan editan gue sih, kayak anjir cukup buat editan gini doang gitu. Tapi ya Iya. gimana? Skill saya kan tidak nyampe situ, skill saya tuh ada di sini. Di kemampuan saya berpikir gitu. Emang, ya maksud gue gini deh, kayak apa ya? Ya kita tuh talent aja. Iya iya benar benar benar. Itu gue kalau udah jadi, maksudnya kalau kita disuruh jadi buat timeline bikin apa segala macam kita masih oke gitu ya. Ya, Yang kita bisa eksekusi secara langsung gitu. Tapi kalau untuk kayak ngedit apa segala macam, edit video ya, kalau audio sih gue katam lah. Audio gue udah chef kiss gue mah kalau audio doang. ya, Tapi kalau video ya mohon maaf nih. Mohon mm-mm. maaf gue maksudnya kepentok di situ gitu. Bahkan kita semua kata-kata kepentok situ. Sampai di bagian distribusi pun kita mentok sebenarnya kan. Ya, Bingung harus buat apa lagi, ya. harus bagaimana lagi. Emang kalau sepupunya Saiful Jamil susah sih. Tapi ya gitulah, apa ya? Kayak eh, sesuatu yang apa ya? Sebetulnya garis besar sesuatu yang kita nggak nyangka aja gitu loh. Iya. Pokoknya kayak berjalan begitunya, tapi kalau kita recap atau reward apa kita forward ini aja, anjir, iya ya ternyata ini hasilnya kayak gini nih, gue dari ini nyoba-nyoba ini ke sini gitu. Betul betul. Betul dan Cuman cuman apa? ya memang ngenesnya ya itu kayak gue tuh selalu berpikir bahwa kayak uh, gue ngelakuin apa lagi ya, kok kayaknya apa yang gue lakuin berasa kayak nggak Mentok ya. total ya, nggak totalitas gitu, atau mentok, atau kayak ya udah gitu, lo bikin ya bikin gitu. Gue kayak main musik ya jadi curhat, tapi ya gitu lah maksudnya, apa yang gue lakuin kayak nggak naik yang melesat gitu loh, tapi Iya, kayak iya. oh, gitu aja ya, dari musik kayak gini podcast ya, walaupun memang achievement ada beberapa yang dia dapat, tapi kayak oh gini juga gitu, kayak gimana lagi. Harus bagaimana lagi? Harus apa? Masa kita harus terusin ke politik kan nggak lucu Yud. Aduh, gak ada. Walaupun sebenarnya kita mampu sih, ya kan? Bisa mampu. Udah ada gua Kotor aja nih, mulut kita. udah ada gua nih yang siap di front line. Di belakang Iya. di belakang udah ada Ion nih yang jadi otak segala rencana kan. Terus eh, udah ada lo nih yang pintar untuk menghasut, dan ada Aquam versi yang merakyat. Ya sudah, apa lagi yang kurang? Anjing anaknya agitatif banget ya, kayak mengagitasi. Kalau misalkan kayak gini, ayo silakan. Ini, Wam turun ke lapangan. Wam, ini Wam, giliran lu Wam. Udah, Aquam tinggal datang mendukung kan. Ya, Apa yang kurang dari kita berempat? Ini tim komplit ini. Cuman yang baik lagi memang kita mediocre aja udahlah. iya sih, susah. Makanya itu aja kayak curhatan gue, anjir apa yang gue lakuin kayaknya gak bisa yang bener-bener total ya. Nah, ya mungkin nanti kali, gue gak tahu juga. Atau Iya, gimana. karena ada juga beberapa momen yang dimana sebenarnya kayak eh memang ini berarti ya, memang bukan nunggu lama, bukan bukan nunggu hasilnya belakangan, bukan diganti hasil, tapi memang ya udah memang memang cukup sampai di sini. Itu yang gue takutin. Itu yang gue takut sebetulnya. Jangan sampai, aduh please, masa gue berhenti di sini. Kan gitu yang gue takutin. Apa gue cuma bisa jadi penikmat? Nah,
Kan itu yang gue takut. Itu betul betul. Kadang kadang gini, karena kita sudah berjalan terlalu jauh nggak sih? Iya, masa itu doang. Kita tuh gue ngeband itu dari SMP sampai gue kuliah. Hmm, Itu gue lulus kuliah deh. Itu ya lu hitung deh tuh udah 1 dekade lebih. hmm. Sampai gue ketemu podcast yang hitungannya ya, kita 5 tahun 6 tahun lah mungkin jalannya. Oh, Ya kita maksud gue 2008, kita 2018, Pak. 18 sih, nggak Gen sembilan Gen 2 sembilan kita satu ya. ya. Iya, ya hampir 5 tahun 6 tahun lah, 5 tahun lah ya, 5 tahunan lah, jadi 5 tahun. Maksud gue ini masih gini-gini juga gitu loh, itu doang. Iya, Walaupun takutnya memang takutnya masa berhenti berhenti di sini udah 6 tahun gitu ya. iya, kok masih harus berhenti sih, gitu. Masa gue harus jadi penikmat juga, Nah, gitu doang. sialnya, Yud, sialnya ada beberapa di antara kita tuh yang bisa berkembang. Oja, contohnya. Iya, Oza Oza Rangkuti, dia sumbu pendek tuh dulu ya kan. Kan dulu iya, seneng seneng nongkrong, maksudnya kita juga nongkrong nongkrong sama mereka dulu kan. iya. Cuman resenya, bukan resenya, cuman yang bikin kita kesel dan tapi kita seneng gitu lah, kesel kesel in a good way gitu, kayak seneng gitu. Mm-mm. Oza tuh bisa Anjing, berevolusi, tiba-tiba dia bikin podcast kesel aja dan meledak gitu loh tiba-tiba. betul, Padahal kan betul. konsepnya kesel aja itu kan melawan dari podcast yang selama ini jadi apa ya? Jadi trademark podcast itu 30 menit gitu. Iya, iya. Iya kan? Dan Tapi mainnya organik sih, iya. Tiba-tiba dia ngeluarin yang cuman 5 menit, 3 menit. bahkan 3 menit. Iya, 3 menit. Dan isinya marah-marah, Marah-marah, gitu. marah-marah. Udah gitu berevolusinya nggak berarti dia marah-marah doang. Sekarang dia lagi sedang nyeneng nyindir kan. Iya, Iya kan? Kayak betul, betul. ini yang mungkin akan kalian dengarkan ketika kalian bertemu bla 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 gitu-gitu kan sekarang. Iya, iya, iya. Itulah maksud gue kan apa, apa ya, kita mereka berkembang tapi kita pun eh, pengen berkembang tapi kayak takut berkembang, gimana ya gue jelasinnya ya gitu deh, masing-masing mentok Iya, dengan kita idealisme kita, kita pindah ke Spotify, dari Spotify ke YouTube aja gua sebenarnya nggak rela. ya kan? Banyak di situ aja banyak perdebatan gitu. Iya, bayangin di Spotify udah hampir 1.000 followers dari kapan tahu. Terus tiba-tiba harus pindah ke YouTube mulai dari nol kan kayak Iya, iya. Gue ngerti, gue ngerti. Gue ngerti. gitu. Terus yang tadinya kita pada nggak pede depan kamera gitu, terus tiba-tiba harus depan kamera kayak Iya, biasanya riset kayak cuman yang audio gue bisa megang ini, sekarang kayak iya, bener-bener gue harus nguasain nih. iya, aduh, 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 aduh. Dan akhirnya lama-lama eh ya gitu, ternyata memang berevolusi karena podcast tuh bukan berubah sih, tapi merambah Bukan. satu lagi jadi feedcast gitu. Talk show, sorry. Iya, Udah nggak ada, feedcast tuh nggak ada, talk show yang ada. ya menambah platform aja sih udah, yang Iya, yang memang banyak digandrungi karena kan lagian kita selalu ada pasar kan gitu betul, 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 betul. Eh doang. dan ternyata yang sekarang yang lagi heboh ya video gitu kan. Walaupun sebenarnya podcast itu kenapa tercipta ya karena kenapa terbentuk karena memang orang senang ketika di jalan, ketika di kereta atau di mana gitu dalam perjalanan pergi, tinggal dengerin aja audio gitu, terus bisa cengengesan sendiri, ketawa sendiri gitu kan. Iya, Ya karena emang betul, betul. podcast itu kan mainin lo punya Theater of mind. iya theater of mind, imajinasi lu dimainkan di situ. Tapi ya gitulah, ya memang gak nyangkanya aja ya gitu. Terus kedua, orang yang biasanya dengerin podcast itu sekarang orang dengan mengatakan nonton podcast. Iya anjir. Aneh banget. Ya Padahal walaupun gue berkembang kayak kita berkembang tapi kayak denger nonton podcast itu aneh aja. iya, eh, nggak karena gini menurutku sendiri esensinya podcast adalah memang itu untuk didengarkan, bukan untuk Betul, dilihat. Jadi kalau betul, kalian betul. kalian yang nonton ini, ya sambil kalau kalian pakai YouTube Premium gitu ya, ya sambil lo close, sambil lo close apa sambil di HP lo matiin gitu, lo lock juga masih bisa dengerin gitu loh. Karena emang Iya. kita bermain dengan pola pikir kita, theater of mind. Ada beberapa episode yang bagus banget ada di YouTube punya Dami, di Spotify Dami. Salah satunya gue yang paling menurut gue ya peaknya atau puncak kreativitasnya kita, wah banyak sih, salah satu kreativitas tertinggi kita tunjukkan ketika kita sama Akom bahas soal dukun. Oh iya itu. Itu Wow, tuh editannya wow.
itu udah mau dari editan, mau dari kitanya juga, terus mau dari akomnya juga yang out of the box gitu kan. Iya. Iya kan? Itu gue sampai sekarang akan tetap merekomendasikan kalau ditanya menurut lo salah satu episode terbaik lo yang mana? Itu yang sama Aquam. Iya bercanda, tapi skill kita semua keluar di situ gitu loh, Iya. skill nyapunya, skill bercandanya, skill ngomongnya, apalagi ngatur ambience-nya, ngedit segala macem. Tapi ya inilah maksudnya it's alive gitu. Inilah hidupnya. Maksud gue kayak Iya, ini juga salah satu bentuk kayak lu mati-matian di audio tapi gak nyangkanya atau yang kita butuhin malah ya jujur ya, maksud gue bukan kita ini masalah mendengarkan atau menonton, tapi malah yang dibutuhkan adalah video gitu. Ini juga salah satu bentuk. betul, Kita udah mati-matian di audio gitu kan, terus kayak wah ternyata ini loh yang mereka butuhkan gitu. Ini loh betul, yang ya. betul. Jadi ya, eh, beberapa hal memang patut disyukuri gitu loh. Kayak, Ah, eh, oh ya memang it's about time gitu loh. Memang sudah waktunya betul, untuk betul. mengikuti arus gitu loh. Nggak bisa tuh terus-terusan menentang arus tuh nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi di industri kayak sekarang itu tuh mustahil sih menurut gua. Akhir bullshit aja, kayak lo tenggelam dalam idealisme lu tuh kayak gak bisa bisa. Iya, contohnya paling gampang gua lah. Gua sebenarnya yang paling menentang untuk tidak pindah ke Betul. YouTube gitu loh. Karena idealisme gua podcast audio gitu loh. Mm-mm. Ternyata oh bisa juga, tetap bisa bertahan gitu loh. Iya, Tetap masih aman sedih. juga dan eh ya ini sih yang gue dapetin. Walaupun lo lihat jadwalnya jalannya terjal, walaupun kita rasa kayak aduh capek, tapi kalau lu tetap mau fight, lu tetap mau berjuang, ujungnya itu pasti cakep gitu loh. Kayak lu mau naik ke puncak gunung gitu ya, lu mau mendapatkan pemandangan indah yang kayak di foto-foto orang naik Iya, gunung gitu. Kan lu nggak tahu perjuangan orang-orang itu dari bawah yang ke atas tuh gimana, men. iya. Bahkan kayak ini masih jauh nggak sih? Terus, Iya, udah dekat. Enggak, udah dekat, tapi nggak nyampe-nyampe. Ya iya. kayak gitu. Jalan yang terjal, naik gunungnya kadang-kadang dibantu pakai tali, kadang semi-semi manjat tebing, kadang. Serem banget ya. Iya, sesusah itu untuk dapatkan pemandangan yang bikin lo ini worth it sih. Betul, betul. Ini worth Tapi it sih. lu sendiri gimana? Ada nggak yang bentuk-bentuk contoh yang kayak gitu di dalam kehidupan lo kayak, atau hal-hal yang memang uh, sesuatu lo yang oh ternyata ini begitu. Oh ada dong, jelas. Dan banyak gitu loh. Contoh paling sederhana adalah yang gue alami belakangan ini soal pasangan sih. Selama ini gue ngira gue butuh pasangan yang gue tuh harus cari pasangan yang apa ini ya segala macam, pokoknya nurut sama gue bla 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 bla. Ternyata yang gue butuhkan bukan itu. Ternyata yang gue inginkan, apa yang gue inginkan tuh bukan menjadi apa yang gue butuhkan. Ternyata yang gue butuhkan adalah pasangan gue seperti sekarang gitu, yang tiap hari ditegur, tiap hari dicerewetin, tiap hari dikasih tau apa salahnya. Eh, karena orang-orang seperti itu yang bikin gue maju gitu loh. Gue tuh pada dasarnya bukan males, tapi kayak kalau gue tidak dapet tandem yang menurut gue susah nih majunya nih, karena gue tuh punya banyak banget ide, gue punya banyak banget hal-hal yang bisa kalau gue jabarin satu malam tuh kayaknya nggak cukup gitu loh. Contoh nih Kita kayak siap 2 malam sih. iya. Gue tuh punya banyak banget ide kayak untuk dami tuh. Gue punya banyak banget ide kayak gitu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kepikiran banyak banget idenya, tapi gue butuh tandem yang bisa bantu gue untuk mewujudkan itu gitu loh, dan uang tentunya ya. Oh untuk iya betul. untuk bisa mewujudkan itu. Nah, dalam pasangan pun demikian. Gue ternyata yang gue butuhkan adalah orang yang seperti itu, yang bisa sama-sama dengan gue mengimplementasikan ide gue dan terus mecut gue gitu. Itu contoh paling sederhana di pasangan. Tapi kalau dalam hal lain, contoh dalam hal lain sebenarnya ya kebutuhan ini gue lah. Contoh kayak
Gue tuh tadinya mau menabung untuk ini roadcaster, lo bayangin roadcaster pak. Gue mau nabung untuk itu, tapi ternyata nggak kesampaian. Alat gue Behringer udah keburu rusak karena satu dan lain hal waktu adik gue nggak sengaja dia pakai, tapi abis itu nggak tahu kenapa error. Terus gue udah niatin, wah anjir gue butuh nabung lama nih buat podcast, sementara gue harus nge-podcast dengan gini. Ternyata gue dikasih alat yang lebih bagus, yang sesuai dengan kemampuan gue. Ya. Itulah keluar sih soundcraft gue yang sampai sekarang bisa gue bawa kemana-mana. Yang kalau rekaman pasti gue bawa itu gitu. Gitu. Emang apa ya? Ya kita percaya bahwa ini tuh kepake gitu. Iya, kadang kepake. Kayak gue beli clip-on aja tuh bisa dikatakan hampir banyak gitu, yang dari murah sampai yang proper, sampai yang bentuknya begini nih, yang Iya. aneh-aneh. Tapi kayak mikir, ini kan memecut gua untuk selalu berpikir, gue bikin apa, gue buat apa gitu. Sampai ada momen kayak ini yang gue butuhin, iya itu. Ternyata ini enak ya, apa namanya, portable, bisa dibawa-bawa. Mungkin kan dulu kayak gitu soundcraft, ya kan? Iya kayak gitu-gitu. Iya, makanya dari hal-hal kecil pun sebenarnya tujuannya itu ya for your goodness, apa ya? Ya emang untuk kebaikan lu. Dengan catatan lu mau untuk nyamperinnya. Kalau lu Ya, nggak mau raih ya nggak akan pernah ketemu gitu, nggak akan pernah dapet. ya analoginya ya kayak lu dikasih Tuhan jodoh, tapi ngomong ya jodoh nggak kemana. Ya emang nggak kemana, emang buat lu. Tapi kan kalau lu nggak ngambil jodoh, ya itu bukan jodoh lu gitu. Iya, Kalau lu cuma bilang gini doang. benar, itu benar banget. Iya, ini malam banyak dagingnya pak. Walaupun bukan wagyu ya. Bukan Walaupun A5 kok, bukan. walaupun bukan A5, walaupun bukan apa, tapi setidaknya kami adalah salah satu podcaster yang grassroots lah ya. Masih underground ya, belum muncul di industri. belum, kita belum masuk industri, tapi ya banyak hal yang sebenarnya kita bisa omongin sih, dan banyak hal juga yang sebenarnya kita bisa buat lebih baik dari ini. Bisa kita buatin skripnya sampai sebagus mungkin, cuman kendala musuh kita tuh waktu sebenarnya sih. Gue setuju. Waktu tuh musuhnya. Kalau seandainya kita bisa prepare lebih baik dengan lebih banyak waktu untuk bisa diinin itu, wah Dami tuh isiannya bisa lebih gila sih. Karena gini loh, kita berempat tuh bukan, ya oke lah, mungkin orang menganggap kita mungkin narsistik, tapi kita tuh bukan dalam artian orang kemarin sore atau ngeraba-raba kita mau apa, enggak. Tapi kita tuh udah berpikir, oh nih kalau misalkan buat ini tuh Iya, kayak gini. blueprintnya udah ada, cuman waktu dieksekusi kok susah banget gitu. Iya, itu juga. Iya, ternyata memang yang kita butuhin adalah 2 miliar. Anyway, Kirain 270 triliun. wah kebanyakan. Oh, Nanti kebanyakan. dipanggil. Iya juga sih. Jangan. Masa saya harus buat biduan jadi PNS? Anyway, thank you sudah dengerin Dami podcast ini. Biduan Polri kan. Masa harus ke Kementerian Pertahanan, by the way, ya udahlah gitu ya. Ini episode ke-23, kita senang banget untuk ngobrolin ini. Thank you banget udah dengerin kita. Jangan lupa untuk klik link Saweria ada di bawahnya Yudi itu. Mana sih ini? Betul. Mana sih kameranya? Mana aja Nah, sini nih ketemu. mana sih? Nah, ini di bawahnya Yudi nih ya. Nih, pokoknya di bawah Yudi tuh. Di bawah sebelah kanan Yudi. Atau klik link di deskripsi. Nanti bisa langsung masuk ke Saweria. 10.000 nggak akan buat Anda miskin, tapi setidaknya 10.000 membantu kami untuk 10.000 aja masuk. Sumpah, nulis skrip kita. Sumpah, Gue riset, bener-bener riset. Nulis skrip. Gue akan suruh Ion nulis skrip. Asli. Ini podcast yang biasanya 30 menit, 40 menit. Bisa jadi sejam. Seriusan. Iya. Atau mau coba 15 menit. Tapi dengan penulisan yang sangat rapi. Bisa. Bisa.
Bisa Dengan banget. riset padat dan jelas bisa. Iya, Udah 10.000 tenang aja. aja. 10.000 pertama tuh penglaris nih gua kasih tahu. Penglaris 10.000 pertama. Udah, Atau apa? minimal ada komen-komen juga lah selain itu. Iya, komen paling Ya enggak. kan? Komen, like, Itu subscribe. minimal banget iya. Itu Iya. kan gratis, nggak perlu kita minta bayaran gitu kan. Itu Mm-mm. yang paling gratis aja lah minta tolong. Iya, komen aja apa yang mau kita bahas berikutnya, mau bahas topik apa, bahas topik apa. Karena topik dam itu nggak akan pernah habis sih. Yes, setuju. Nggak akan pernah habis. Anyway, thank you udah dengerin Dami Podcast sejauh ini. Thank you untuk ya udah dengerin episode-episode sebelumnya. Tetap dukung kita. Jangan lupa buat dengerin podcast lainnya. Ada apa dengan gaming, Nintendo. Kalau mau drama audio ada Stereo Hut, ada di Spotify. Boleh? Apa lagi ya? Itu aja. Ada kita juga. Iya, ada itu juga. Oke. Thank you untuk udah dengerin kita episode kali ini. Gue Norman Karel pamit undur diri. Mau menulis skrip lebih baik? Gue di mana dan berdiri yang masih tetap hidup. Waduh. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye guys. Bye-bye. Aturnya buat ya terakhir. Dan gue Furkon, produsernya Dami gitu. Cuman pengen ngomong. Wah. Gitu.